Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah di kesempatan maghrib yang penuh berkah, ya, di masjid yang masya Allah bagus masjidnya, berkah, kita membahas buku yang saya tulis, ya. Ini buku yang saya tulis. Ini permintaan dari panitia agar membahas buku, ya, membahas buku terkait Ramadan. Nah, salah satu buku yang saya tulis, ya. Jadi ada satu lagi buku saya tulis. Besok subuh kita bahas. Ada beberapa buku, salah satunya ini fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan serta panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan. Ya, jadi buku ini pembahasannya adalah fikih kontemporer. Yang dimaksud dengan kontemporer adalah pembahasan fikih yang bisa jadi belum ada kita jumpai di kitab-kitab klasik. Jadi kontemporer, bahasa sekarang disebut dengan fikih mu'asirah. Fikih mu'asir, pembahasan kontemporer. Jadi bisa jadi tidak ada dalam kitab-kitab klasik ulama dahulu, nggak ada. Ya. Mengapa demikian? Karena pembahasannya baru ada sekarang. Kasusnya baru ada sekarang dan cukup sering ditanyakan karena kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Zaman berubah, waktu juga sudah berubah. Itu yang dimaksud dengan kontemporer, dan buku ini saya khususkan pembahasan tentang kontemporer kesehatan. Tentang kontemporer kesehatan. Ya. Contohnya pembahasan kontemporer tadi yang tidak dijumpai mungkin di kitab-kitab klasik zaman dulu, ya, dan baru ada sekarang, dan ini pun saya nukil fatwa-fatwa ulama sekarang berarti. Contohnya di sini, ya, hukum suntikan ketika berpuasa. Nah, kalau disuntik batal atau tidak? Ini saya bahas di sini. Dan satu lagi terkait dengan pembahasan kontemporer, ya, kita ada kaedah yang perlu dipahami. Kaedahnya berbunyi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini kaedah yang berbunyi, ya, penjelasan hukum terhadap sesuatu itu merupakan bagian dari tasawur, gambaran kasus. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada seseorang mufti atau ustadz yang menjelaskan suatu permasalahan hukum, tapi tasawur, gambaran kasusnya itu kurang tepat atau salah, maka fatwanya juga kurang tepat atau salah. Jadi bukan salah ustadznya atau muftinya, tapi memahami kasusnya yang kurang tepat. Contoh di sini saya kasih gambaran suntik, ya kan? Ketika puasa disuntik batal atau tidak. Nah, ternyata mungkin bisa jadi ketika seorang mufti atau ustadz, ya, dapat gambaran yang kurang jelas, mungkin langsung di general, ya, berarti batal mungkin. Karena logikanya memasukkan sesuatu ke tubuh. Tetapi ternyata gambaran tasawurnya
suntikan ini para jamaah ada 3 dalam ilmu kedokteran. Ada suntikan kulit, yang disuntik itu di kulit subkutan. Ada suntikan yang dimasukkan ke vena, pembuluh darah, intravena. Ada yang disuntik ke otot, ya, intramuskular namanya. Dan ini beda-beda hukumnya. Nah, sehingga inilah pentingnya memahami tasawur yang tepat dalam permasalahan kontemporer. Apapun itu, gambarannya harus jelas. Ya. Dan banyak sekali dalam hal ini ya, tentang misalnya permasalahan KB. Kalau ditanya Ustadz, apa hukumnya KB, keluarga berencana? Mungkin sekilas mungkin yang belum tahu gambaran kasus tasawur langsung bilang mungkin haram mungkin. Karena membatasi jumlah anak. Tidak sesuai dengan hadis Nabi misalnya. Tazawwaju wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Ya, nikahilah yang penyayang dan banyak anak. Atau Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alnakum aktsara nafira, kami jadikan kalian jumlah yang banyak. Ya, padahal kalau tasawur yang benar terhadap kasus ini, ya, keluarga berencana itu fatwa ulama kontemporer tujuannya ada 2. Pertama, yang disebut dengan tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Yang kedua, tanzimun nasl, mengatur kelahiran. Dan program pemerintah KB sekarang itu pun dua tujuan utamanya. Membatasi, cukup 2 anak saja. Yang kedua, mengatur jarak kelahiran, supaya kelahiran tersebut diatur. Karena kalau terlalu dekat, ini pertama merugikan ibunya, bisa jadi ibunya capek ya, belum apa-apa langsung isi lagi. Yang kedua, anaknya mungkin ya, karena tidak mendapatkan hak gizi yang baik. Karena kalau ibunya hamil lagi, ASI-nya habis. Bertentangan antara 2 hormon, estrogen dan oksitosin. Estrogen kalau untuk hamil, oksitosin untuk menyusui. Nah, jadi tujuan, sehingga kalau tahdidun nasl, membatasi kelahiran, tentu fatwa ulama tidak boleh. Ya, berniat hanya 2 anak saja niatnya, berazam apalagi dengan alasan tidak mampu menafkahi di zaman yang serba susah. Tidak boleh kita punya akidah seperti ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Setiap anak bawa rezeki, kita yang menjemput. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada anak ini, wa iyyakum, baru pada kalian. Ini jelas dalam Al-Quran, seorang muslim tidak boleh. Yang boleh bagaimana tadi, tanzimun nasl, diatur jaraknya, diatur. Ya, pas kalau sudah ngatur jarak dapatnya 3, alhamdulillah. Diatur jaraknya dapatnya 5, alhamdulillah. Diatur jaraknya dapatnya 2, alhamdulillah. Yang penting tidak ada keyakinan seperti tadi. Ya. Tidak ada keyakinan seperti tadi. Ya. Ini contoh permasalahan kontemporer. Nah, di bulan Ramadan di apa namanya di ini sangat banyak ini. Ya, ini bedah buku tapi waktunya maghrib isya nih, gimana jemaah? Waktunya agak terbatas ya. Di sini banyak sekali. Saya bahas cukup banyak di sini ya, hukum-hukum. Mungkin saya saya bacakan sedikit beberapa yang saya bahas ya. Mungkin saya bacakan, nanti pas tanya jawab mau mendalami yang mana. Karena ini 200 halaman ya, gimana ini ya. Ini permasalahan kontemporer banyak. Contoh misalnya tadi sudah ya,
suntikan, ya, ini batal apa enggak? Ingat ada rinciannya. Kemudian saya sampaikan di sini memakai nebulizer. Nah, jamaah tahu enggak nih? Yang punya sakit asma, ya terapi uap kalau sesak itu jamaah ya. Tak siapa nih yang tahu nih? Itu batal apa tidak puasanya? Kemudian donor darah batal apa enggak puasanya? Ini juga karena ini saya spesialis patologi klinik, saya dinasnya di bagian transfusi darah. Ini juga menjadi PR bagi kita di bulan Ramadan, stok darah menipis. Nah, karena masih ada yang beranggapan donor darah itu batal puasanya. Pendapat terkuat saya pegang di sini, saya rinci, saya sampaikan ya. Perbedaan pendapat ulama, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang mengkiaskan dengan bekam dan sebagainya. Pembahasan panjang di sini. Tapi pendapat terkuat tidak batal, insyaallah. Dan masih banyak solusi-solusi lain tentang ini. Jadi kalau bulan Ramadan itu kasihan pasien-pasien. Ya, keluarga pasien yang pucat, ya, stok darah menipis. Ya, ini kerja keras nih, gimana caranya kita ngedukasi. Ya, nih, ya, kalau sudah masalah donor darah ini hidup mati. Ya, kalau tidak segera didonor bisa jadi meninggal. Donor darah. Ya, kemudian juga cuci darah. Ya, di sini saya sampaikan hukumnya apa. Ya, kemudian hukum periksa gigi di bulan puasa. Nah, gimana nih jemaah ya? Sakit gigi apa ditunda pas buka atau gimana nih? Ya, ditunda, sudah sakit giginya nih. Apa hukum periksa ke dokter gigi sedang puasa? Di sini saya bahas. Ya. Kemudian saya bahas juga di sini ya hukum tetes mata. Pakai tetes mata batal apa enggak jemaah? Saya bahas juga tetes telinga. Batal apa enggak? Tetes telinga. Ya, saya bahas di sini juga tetes hidung. Ya, dan melakukan gurah hidung. Batal apa enggak puasanya? Ya. Kemudian saya bahas di sini juga kalau ingin periksa darah ke laboratorium. Nah, siapa yang rutin periksa darah nih? Ke laboratorium kan diambil darahnya ya, diperiksa ini batal atau tidak. Ya. Kemudian menggosok gigi di bulan puasa batal atau tidak. Memakai celak lipstik batal atau tidak. Melakukan berbagai macam pemeriksaan medis. Ibu-ibu misalnya mau periksa ya, mau periksa ada namanya vaginal toucher, itu periksa batal apa enggak ya, saya bahas ya. Dan masih banyak pembahasan-pembahasan lainnya yang kita bahas. Kemudian tidak lupa di sini saya sampaikan juga panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan. Kita bahas bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan orang sakit di bulan Ramadan. Bagaimana rinciannya? Pertama, rincian sakit yang membolehkan tidak puasa. Ada 3 rincian, kita bisa jelaskan juga. Jadi ada yang sakit berat, sakit ringan, dan sakit kronis. Ini saya rinci. Ini sakit yang bagaimana, boleh batal, boleh tidak. Ya. Kemudian kapan orang sakit bayar fidyah saja. Dia membayar fidyah. Ini saya bahas di sini juga. Ya, kemudian juga saya bahas juga ada orang punya penyakit kronis masuk bulan Ramadan. Ini kan ada orang sakit ya. Sakit masuk bulan Ramadan, puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Enggak puasa pasti ya. Enggak puasa. Qadarullah wafat, meninggal. Punya utang puasa apa enggak jemaah? Punya utang puasa apa enggak? Kalau punya utang puasa siapa yang bayarin? Ini saya bahas juga di sini jamaah, insyaallah ya. Saya bahas. Dan masih banyak lagi nih ya, nanti jamaah mau nanya yang mana kita bahas, enggak cukup nih maghrib ini.
Pertama saya kasih mukadimah dulu ini. Mukadimah terkait dengan fikih puasa dan ilmu. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang ya. Qad ja'akum Ramadan, hadis banyak. Insyaallah kita hafal semua. Sebentar lagi dibacakan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebentar lagi dibacakan di mimbar-mimbar. Ya. Dan tentu kita harus menyambut Ramadan ya dengan ilmu. Dan salah satu cara terbaik menyambut Ramadan ini adalah menyambutnya dengan ilmu para jemaah. Sekarang yang sering kita lakukan mungkin ya, yang menjadi pikiran kita, adalah kita sudah jenuh mungkin belajar. Sebagian ada yang mengatakan mungkin kita jenuh ya, diulang terus tiap tahun ini. Berarti diulang lagi tiap tahun nih. Apa pembatal puasa, syarat puasa, sunnah-sunnah puasa, ya diulang lagi hadis-hadis ya. Wa qul gulikatil abwa benar wasufidatis syayatin ya. Ditutup pintu neraka, futihatil abwabil jannah, dibuka pintu neraka surga, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan ya. Kita belajar terus berulang-ulang ya, kita belajar berulang-ulang. Sekarang ada yang mungkin merasa jenuh mungkin ya. Ya. Bismillah. Bismillah ya. Ya. Kemudian kita akan belajar, mungkin ada bisikan dari setan pada jamaah. Ada bisikan dari setan supaya kita nggak usah belajar lagi. Karena tiap tahun materinya itu terus. Nggak usah belajar lagi. Ya. Tadi kita sebutkan sebaik-baik menyambut Ramadan dengan ilmu. Sebaik-baik menyambut Ramadan disambut dengan ilmu. Bisa jadi mungkin kita ada setan merasuki pikiran, nggak usah belajar tiap hari, tiap tahun kita ulangi. Maka kita buang jauh-jauh bisikan setan ini. Kenapa para jamaah sekalian? Karena bisa jadi setiap Ramadan mungkin amalan kita itu sama mungkin ya. Coba kita lihat Ramadan kita dari tahun ke tahun ya. Bisa jadi mungkin amalannya sama ya. Kita ngaji, kita khatam sekali dan sebagainya. Mungkin sama, artinya tidak ada signifikan. Tapi jangan berhenti belajar terus ya Pak. Jangan berhenti belajar terus tentang puasa dan Ramadan serta hukum-hukumnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi amalan kita selama Ramadan sama tiap tahun, nggak ada bedanya, tidak signifikan, tetapi pahalanya lebih besar karena ilmunya. Para ulama membuat pembahasan, amalan bisa sama, tapi pahala bisa lebih tinggi. Karena dua hal. Yang pertama keikhlasan, yang pertama karena ikhlasan, yang kedua karena ilmu. Amalan bisa sama, tapi pahala lebih besar. Karena dua hal, keikhlasan dan ilmu. Mungkin kalau keikhlasan sudah sering dibahas, tentang ilmu sekarang beda pahalanya. Saya kasih gambaran. Ada seseorang berwudu ya, ya. A, B, C, kita anggap A, B, C. Si A dia berwudu ikut-ikutan mungkin ya, mungkin dia baru belajar agama. Dia berwudu dengan cara mengikuti, diajarin, gini loh cara wudu. Ini si A. Kemudian si B, dia sudah mulai baca-baca dalilnya. Oh wudu gini. Ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya.
Kemudian si C ini dia sudah baca penjelasan ulama, kalau ada ayat dia baca tafsirnya, ilmunya lebih tinggi. Nah sehingga A, B dan C ini gerakan wudhunya sama insya Allah. Gerakannya sama, tapi pahalanya bisa jadi pahalanya C lebih besar. Paham jemaah? Paham? Begitulah Ramadan kita. Terus tambah ilmu. Saya kasih gambaran lagi, nah, biar lebih paham lagi dengan pendekatan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Kalau kita melakukan tindakan sirkumsisi itu sunat jemaah ya. Sunat tahu jemaah ya? Insya Allah ya. Yang bisa sunat pertama perawat, bisa sunat, mereka berkompeten. Yang kedua yang bisa sunat dokter umum, bisa sunat. Saya juga waktu jadi dokter umum sering sunat, kita bakti sosial. Yang ketiga yang bisa melakukan sunat juga dokter ahli bedah atau urologi. Jadi siapa aja yang bisa melakukan melakukan sunat? Perawat, dokter umum, dokter bedah. Hasilnya bagaimana kira-kira jemaah? Hasilnya gimana? Kurang lebih sama ya. Ya sama-sama kepotong ya, kurang lebih sama. Hasilnya sama ya. Apakah ada perbedaan yang disunat perawat lebih jantan daripada ini? Nggak ada. Ada? Nggak ada ya. Sama ya. Tidak ada bedanya, sama karena sama-sama punya kompetensi. Sama. Sekarang pertanyaannya, siapa bayarannya paling mahal? Siapa? Yang paling banyak mahal bayarannya? Dokter bedah. Kenapa dokter bedah lebih banyak mahal? Kenapa kira-kira? Iya, lebih berilmu. Nah, ini gambaran contoh jemaah. Sehingga setiap sambut Ramadan belajar lagi. Meskipun setan bisikin, setan membisiki apa? Wah, udahlah, udah dibahas kemarin, tahun kemarin. Sudah hatam. Sudah ini, sudah apa? Sudah kita pelajari kemarin. Yang ini sudah tahu hukumnya. Tapi ternyata para jamaah sekalian, setiap kita belajar itu pasti dapat faedah-faedah baru. Setiap ngaji lagi faedah baru. Memang begitu belajar. Kita belajar lagi tentang fikih Ramadan, pembatal puasa apa dan sebagainya. Kita tambah ilmu terus. Ya, harapannya adalah Ramadan kita meskipun ya, kalau saya mengakui setiap Ramadan tahun ke tahun tuh nggak ada signifikan, gitu-gitu aja insya Allah. Tapi dengan kita nuntut ilmu, harapannya meskipun sama amalannya tapi pahalanya lebih besar karena tiap tahun ilmu kita nambah. Makanya jamaah terus belajar. Apalagi pembahasan ini mungkin jarang dibahas sepertinya jamaah ya. Pembahasan tentang apa? Fikih kontemporer ini bisa jadi jarang dibahas, bisa jadi. Baik. Ini mukodimahnya. Ya, terus belajar jemaah. Menyambut Ramadan ya. Ulang-ulang terus, pahala lebih besar insyaallah. Ya, oleh karena itulah para jamaah sekalian ya, para ulama membuat gambaran manusia yang paling mulia di muka bumi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umat Muhammad siapa? Siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini ada sahabat lain yang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar, yang saumnya lebih banyak dari Abu Bakar ada juga, yang jihadnya lebih banyak dari Abu Bakar juga ada, menang terus Khalid misalnya. Yang nyumbang perang, nyumbang apa lebih banyak dari Abu Bakar ada. Jadi kalau masalah amal-amalan itu banyak-banyakan, itu banyak sahabat yang amalnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Ya, kita lihat sahabat ya, Abu Zar sholat semalaman ya, sampai ini istri apa tidak dipedulikan. Khalid bin Walid perang terus, jihad amalannya. Ya, Utsman kalau nyumbang luar biasa, nyumbang perang, nyumbang ini. Abdurrahman bin Auf kalau nyumbang banyak sekali. Ya.
Tapi kenapa Abu Bakar? Ulama jelaskan tadi, yang paling tinggi ilmunya dan yang paling ikhlas. Abu Bakar. Nah, begitu kita juga insya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk, sekarang kita bahas sebisanya saja ya tentang ini. Sekarang kita bahas tentang suntikan biar nggak penasaran jemaah ya. Pembahasan kontemporer. Kita bahas tentang suntikan. Nah, karena ini mungkin yang paling sering ya jemaah ya, paling sering dijumpai. Jadi kalau kita bahas tentang suntikan, suntikan ini tadi kita sebutkan ada 3 jenis. Ya, jadi ada yang suntikan melalui kulit, suntiknya di kulit, namanya suntikan intrakutan. Contoh suntikan jenis ini suntik misalnya suntik vaksin misalnya ya, suntik untuk mengetahui alergi apa enggak ya, disuntiknya di kulit. Yang kedua suntiknya di pembuluh darah, jadi dimasukin ke pembuluh darah, dan termasuk di sini infus, termasuk infus. Yang ketiga ada suntik intramuskular, suntiknya di otot. Nah biasanya disuntiknya di sini, langsung tembus ke otot, atau mohon maaf disuntik di bokong. Ya, di buku ini saya jelaskan dalil panjang lebar. Penjelasan ulama saya jelaskan secara ringkas. Dan satu lagi, suntikan ini tergantung jenis yang disuntik. Nah ini paham, nah ini juga perlu nih. Apa yang disuntik ini berpengaruh batal apa enggak puasa. Ada 2 jenis yang disuntik. Pertama, suntikan yang mengandung bahan makanan. Yang kedua, yang disuntik bukan bahan makanan. Kalau yang mengandung bahan makanan, contohnya suntik vitamin. Nah, suntik vitamin, vitamin C, vitamin B. Kemudian ada infus glukosa. Kemudian kalau suntikan yang tidak mengandung bahan makanan seperti suntikan anti nyeri, misalnya ada orang nyeri dahsyat ya disuntik terus. Suntikan alergi, antihistamin. Dia alergi gatal-gatal langsung disuntik, hilang dengan izin Allah. Nah sehingga gambarannya lagi para jamaah, makanya ini dirinci, jadi nggak bisa langsung suntik batal, enggak. Dan ini penjelasan ulama, kalau yang disuntik bahan makanan batal. Vitamin C, siapa yang suntik vitamin B, ya ini batal ya Pak. Tapi kalau yang disuntik sekedar anti nyeri, anti alergi, yang lain-lain, ini tidak batal. Yang pertama. Kemudian ini pembahasan ulama lagi. Kalau disuntikan di intrakutan, disuntik di mana? Di kulit, ini tidak batal. Karena dia hanya sampai kulit dan tidak masuk ke pembuluh darah. Ya, di buku ini saya sampaikan mukadimah tentang pengertian al-jauf. Ini juga penting diketahui. Al-jauf itu apa yang dimaksud dengan al-jauf? Apakah lambung ataupun semua saluran yang menuju ke lambung, ke pembuluh darah atau ke lambung? Tapi yang pendapat terkuat al-jauf ini adalah lambung. Ya, lambung ya. Jadi tidak membatalkan, sehingga saya pegang pendapat ini, sehingga saya pegang pendapat kalau ada orang muntah tidak sengaja. Muntah tidak sengaja, pendapat yang saya pegang tidak batal. Karena tidak sampai al-jauf dan dia keluar lagi. Ya, lambung. Ya. Jadi muntah tidak sengaja tidak batal. Ya, demikian juga mengeluarkan dahak tidak batal juga. Ya. Kemudian yang intrakutan, selanjutnya adalah suntikan di pembuluh darah. Pembuluh darah ya tadi itu kalau yang disuntik adalah bahan makanan batal. Oleh karena itu kalau ada pasien dimasuk UGD diinfus batal. Karena yang disuntik apa? Bahan makanan. Kata ulama ini infus ini yaqumu maqamu ta'am wal syarab.
makan, karena infus ini bisa menggantikan posisi makan dan minum. Makanya ada pasien gak makan minum tapi diinfus, insya Allah masih bisa bertahan. Demikian juga suntikan di otot ya, ini yang disuntik di bahu, di bokong. Sama juga kalau yang disuntik adalah bahan makanan batal, kalau enggak tidak. Ya, ini penjelasan dari beberapa ulama-ulama yang kontemporer. Kemudian juga selebihnya nanti bahas di sini ya, di buku ini itu saya jelaskan panjang lebar ya, insyaallah. Kemudian juga saya ingin sampaikan juga di sini, ini pembahasan penting juga tentang baunya napas orang yang berpuasa. Ya, ini juga perlu kita sampaikan. Ya, memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk. Ya, insyaallah ya para jamaah udah paham ya. Ya, tentang hadis ini pernah dengar ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil mis, ya, la hulufi fihi atyabu indallahi min rihil mis. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita pengen jelaskan bahwasanya sebagian ada yang salah paham. Mendengar hadis ini bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah, ya, lebih harum daripada baunya misek, sehingga ada yang kalau puasa mulutnya sengaja dibiarkan bau, sengaja tidak mau gosok gigi. Kenapa? Beranggapan gosok gigi batal. Maka ini perlu diluruskan, tidak tepat jemaah. Pertama, mengapa demikian? Pertama, kita lihat hadis tadi, penjelasan ulama. Yang dimaksud dengan la khuluful fam, bau mulut, kita lihat penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan maksud dari khuluful fam raihatun ma yatasa'adu minhu min abkharatil li khuluil ma'idah minat ta'am bisyam. Ini penjelasan Ibnu Rajab. Penyebab bau mulut orang yang berpuasa adalah raihahnya, itu baunya karena ada uap yang yatasa'ad, yang naik, uap yang naik. Abkhurah, uap yang naik dari lambung yang kosong karena puasa. Jadi penjelasan ulama hadis ini, bau mulut orang puasa disebabkan apa? Uap lambung yang naik karena kosongnya perut. Nah, sehingga ya jangan sampai dibiarkan nggak mau gosok gigi. Apalagi ada yang mengatakan batal gosok gigi, ini tidak benar, sengaja dibiarkan bau, nggak boleh, karena hadis itu bukan itu maksudnya. Ya, hadis itu mengatakan supaya dimaklumi kalau ada, karena perutnya lagi kosong, keluar uapnya naik ke atas, dan baunya adalah bau asam gitu, bukan bau jigong ya. Baunya bau asam, naik asam lambung. Sehingga orang puasa harus bersih mulutnya, kalau bisa napasnya seger. Ya, bahkan ada hadis yang menyebutkan, sahabat mengatakan, ada sahabat yang mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi wa la a'ud yatasawwaku wa huwa shaim. Ada sahabat yang meriwayatkan hadis, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan puasa itu bersiwak, mala uhsi wala aud, kata sahabat, yang jumlah siwaknya itu tidak bisa aku hitung. Artinya apa jemaah? Artinya Nabi saking seringnya siwak sampai sahabat nggak bisa ngitung. Ya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 10 bisa hitung dia, 10. Tapi kata sahabat, saya nggak bisa hitung berapa kali siwaknya Nabi. Menunjukkan ini ya bisa sering berarti ya, belasan mungkin atau puluhan, sedikit-dikit siwak.
Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjaga. Ini jangan sampai nih ada yang sengaja biarin mulut saya bau karena sisi Allah nanti harus. Itu sisi Allah, tapi sisi manusia tetap bau, Pak. Ya. Apalagi baunya bukan uap lambung tapi bau jigong. Ya. Jadi jangan kita puasa ya, puasa. Justru yang dilakukan oleh Nabi SAW puasa sering-sering siwak untuk menetralkan. Untuk menetralkan. Kemudian ada pertanyaan, sampai sini paham jamaah insyaallah ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Itu kan Nabi kan siwak. Kita sekarang ngapain ya? Pakai apa? Pakai gosok gigi sama pasta gigi. Beda dong. Ya. Siwak sama pasta gigi. Ya. Kalau pakai siwak nggak batal, pasta gigi batal. Nah, ini masalah fikih. Ini mohon maaf kalau saya memegang pendapat ulama yang menyatakan siwak dan pasta gigi sama hukumnya, tidak membatalkan puasa. Ya, dari segi tidak membatalkan. Ya, ini saya bacakan fatwa ulama. Ada fatwa ulama dari Fatwa Lajnah Daimah. Ya, ditanya, ma hukmus siwaku bil ma'jun fi sobahi Ramadan wa indan nahar. Ya, apa hukum membersihkan gigi dengan ma'jun pasta gigi di pagi hari dan siang Ramadan? Lagi puasa berarti ya. Nah, ini saya ringkas jawabannya, la haraja fi isti'malil ma'jun ma'as siwak. Tidak apa-apa menggunakan siwak pembersih gigi dengan pasta gigi. Tapi di sini ada nasihatnya, walakin la yubaligu fi isti'mali. Jangan terlalu sering-sering memakai ya, karena khawatirnya masuk ila jauf ke lambung. Jadi insya Allah kalau kita ya, kan katanya dokter gigi 2-3 kali sehari gosok gigi ya, pagi, sore, pagi sama sebelum tidur. Insya Allah ini tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan ya. Adapun katanya kalau pakai pasta gigi kan nanti ada zat-zat kimia yang masuk. Sama sebenarnya siwak juga ada zat-zat kimianya juga setelah diteliti. Karena cara penggunaan siwak yang benar itu adalah siwaknya digigit-gigit dulu, digigit-gigit. Nah itu kemudian yang benar ya, saya pernah ditunjukin cara yang benar. Kayu siwak tuh digigit dulu, gigit-gigit sampai ujungnya itu dia ada serat-seratnya. Jadi jangan jangan masih tajam gini, masih batangan gini, gosok-gosok, rusak gusinya nanti. Jangan. Ya. Jadi cara pakai siwak itu jangan ini kan masih utuh ya, langsung digini, enggak. Rusak gusinya, rusak malah. Yang benar malah dikunyah dulu bagian ujungnya sehingga apa? Serat-seratnya keluar. Nah, ketika dikunyah ujungnya tersebut, di situ mengeluarkan zat-zat yang bermanfaat untuk gigi. Ketika dikunyah, barulah digosok-gosok gitu. Ya, nah sama berarti kalau pasta gigi ada zat-zat untuk membersihkan, siwak juga ada. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh penjelasan dengan penjelasan yang sekarang. Ya, karena kontemporer ya, pakai pasta gigi. Ini contohnya. Sehingga kita harus hukum di sini saya bahas tadi kan, hukum menggunakan pasta gigi boleh hukumnya. Ya, kita gunakan, bahkan kita kalau bisa jangan sampai mulut kita ini selama puasa bau ya. Bukan pembenaran hadis tadi. La khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Hadis tadi bukan untuk pembenaran membiarkan mulut kita bau seperti itu. Kemudian selanjutnya, mungkin waktu kita sebentar lagi nih ya, saya lihat tinggal 7 menit. Mungkin kita loncat ya dari kontemporer tadi yang macam-macam tadi ya. Kita loncat ke tentang orang sakit di bulan Ramadan. Sekarang ada 3 rincian keadaan orang sakit di bulan Ramadan.
Yang pertama sakitnya ringan. Yang kedua pertama sakitnya ringan, orangnya masih bisa puasa. Yang kedua sakitnya ringan, dia masih bisa puasa, tapi dia seharian itu menahan sakit. Ya mungkin sakitnya sedang. Yang ketiga dia tidak mampu berpuasa sama sekali karena sakitnya berat. Maka yang pertama kalau sakitnya ringan itu tetap berpuasa. Contohnya mungkin ya sekedar pusing sedikit, mungkin sekedar greges sedikit, ya tidur bisa, tetap lanjut puasa. Tetap lanjut puasanya. Atau sakit apa ya? Panu, kadas, kurap itu mah tetap puasa. Ini sakit ringan tetap puasa, lanjut. Yang kedua, dan dia mampu puasa. Yang kedua dia mampu puasa tapi sepanjang puasa tersebut dia menahan sakit. Contohnya misalnya ada yang sakit vertigo ya. Ada yang sakit vertigo, tahu jamaah vertigo? Yang apa? Muter-muter terus ya rasanya. Gliyeng-gliyeng ya vertigo. Kalau ditanya mampu puasa enggak? Mampu puasa. Tapi dia seharian kerjaannya tidur aja. Tidur, sehariannya tidur kan. Karena gelir kan tidur, gelir tidur. Nah, maka fatwa ulama di sini saya sampaikan, penjelasan ulama justru malah dianjurkan tidak berpuasa dalam keadaan seperti ini. Meskipun mampu, dianjurkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena bukan itu tujuan dia berpuasa. Dia berpuasa akhirnya uring-uringan tidur seharian. Dan bukan itu tujuan berpuasa. Tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kalian produktif, bermanfaat bagi manusia, takut kepada Allah. Jadi justru kalau sakit seperti itu lebih baik dibatalkan daripada tidur seharian. Dibatalkan, minum obat, istirahat, fresh, nanti dikodok insya Allah. Daripada seharian tidur baring itu bukan tujuan puasa. Bukan itu tujuan puasa. Ini penjelasan ulama. Ya, jadi kalau memang sampai siang kok saya baring-baring terus, kok ini apa? Udah batalin aja. Meskipun mampu sampai nahan sore. Ya. Jangan sampai puasa bikin kita tidak produktif. Bikin jadi beban kan, beban orang lain. Tolong buatin ini, tolong ambilkan selimut, tolong ini, ya beban. Bukan itu tujuan puasa. Sehingga katanya ulama ini dibatalkan saja dan dikodok termasuk mendapat uzur. Kemudian rincian yang ketiga baru orang yang berat, sakit berat. Ya, sakit berat ya udah, gimana lagi? Sakit kanker, sakit cuci ginjal, atau dia demam tinggi ya, ataupun dia diare parah. Diare parah ini ya kalau tidak segera dapat air bahaya nyawa ini. Diare parah ya, bisa dehidrasi contohnya. Nah yang ketiga pun dibagi lagi. Yang pertama penyakit parah tapi bisa sembuh. Yang kedua penyakit parah tapi kemungkinan tidak bisa sembuh. Ini dirinci lagi yang ketiga. Yang pertama kalau pesakit parah bisa sembuh maka dia tidak berpuasa, kodok. Contoh tadi demam tinggi, diare. Ya ini kalau dia lanjutin puasa bahaya emang nih. Maka dia batalkan, dia kodok. Ya, kodok. Kemudian yang rincian selanjutnya adalah kalau memang sakitnya parah dan tidak ada kemungkinan sembuh, atau lebih parah selanjutnya, contoh sakit kanker, gagal ginjal akut stadium 4, stadium 5, atau sebagian mengatakan orang tua yang sudah sepuh sekali. Itu kan tahun depan lebih parah kan sakitnya kan, karena kan penyakit kronis. Ataupun orang tua tahun depan tambah tua kan gitu. Maka para ulama mengatakan ini tidak usah puasa, langsung bayar fidyah karena tidak mampu mengkodok. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini firman Allah, memberikan fidyah. Jadi langsung. Jadi yang punya keluarga sakit,
kronis ya, kanker berat stadium akhir, gagal ginjal stadium akhir, atau orang tua yang sudah sepuh sekali, kan nggak mungkin dia kodok, maka caranya langsung bayar fidyah karena dia tidak mampu kodok. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Ada berapa cara. Pertama, bisa bayar fidyah di awal, setiap hari bayar selama Ramadan, bayar. Cara yang kedua adalah di akhir Ramadan langsung membayar 30 hari. Cara bayar fidyah adalah, kan tadi fidyatun ta'amu miskin, kasih makan makanan kepada orang tersebut, kepada orang yang butuh, orang miskin. Gimana caranya? Makanannya adalah ausatu matut imun, katanya Nabi, pertengahan dari makanan yang kita makan. Misalnya kalau saya di Jogja ada makanan nasi kucing, ada makanan nasi padang yang mahal, kita tengah-tengah gitu ya. Itu dimaksud hadis Nabi, tut'imu ausatu matut imun, pertengahan yang kalian makan. Jadi kalau mau cara praktisnya adalah kita pesan nasi kotak, nasi bungkus yang pertengahan, kita pesan 30, kemudian kita bawa ke mana? Ke tempat orang miskin, panti asuhan, panti jumbo atau apa, kita kasih. Itu cara bayar fidyah bagi orang yang sakit parah. Sebagian lama mengatakan boleh di awal Ramadan langsung, boleh di akhir Ramadan, bisa juga setiap hari Ramadan tersebut. Tapi kalau cara praktis sebagaimana perbuatan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang umurnya sampai 100 tahun lebih, di akhir hayatnya Anas bin Malik dia langsung 30 hari dia kumpulkan, dikasih 30 orang miskin, dikasih makan semuanya. Ini cara bayar fidyah orang miskin, seperti itu ya, orang yang sakit ya. Insyaallah para jamaah kita sudah belum nih? Sampun nih, sudah azan. Oh baik, kalau gitu silahkan azan insyaallah. Oke. Setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin bertanya dan disampaikan kepada Ustadz Rayhanul Bahrain, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya kalau boleh tahu apa benar Ananda Ustadz Rayhanul Bahrain lulusan psikologi? Apa? Oh nanya ya. Nah, lulusan psikologi? Bukan, saya dokter, beda ya. Dokter sama psikolog itu beda. Ya, tapi di pelajaran kedokteran juga membahas beberapa basic-basic ilmu psikologi karena ada bagian ilmu kedokteran jiwa. Itu dipelajari berarti. Ya, setiap dokter pasti belajar basic-basic ilmu kedokteran jiwa dan itu juga termasuk pelajaran psikologi. Basic ya. Karena dari informasi itu saya kan sekarang udah lulus SMA. Nah, baru lulus SMA. Iya. Nah, mulai tertarik dengan dunia psikologi, ilmu psikologi tepatnya itu ketika SMP, dan ketika masuk SMA itu karya yang pertama kali lihat itu karya dari antum. Yang tentang personality plus. Iya, insyaallah. Digarap dari Dr. Flores Litor. Iya. Nah, maka dari situ saya ada keinginan lebih untuk benar-benar pengen menguasai lebih dari sekedar menguasai ilmu dasar psikologi. Ya. Nah, maka dengan itu di sini saya meminta saran untuk melanjut pendidikan dari jurusan psikologi, mungkin dari Universitas Islam psikologi syariah ataupun yang negeri. Syukur Ustaz. Ya baik ya, insya Allah itu termasuk bagus ya. Jadi saya pernah terjemahkan fatwa apa hukum mempelajari ilmu psikologi ya, ilmu tentang
nafsiyah tentang diri sendiri, maka fatwa ulama boleh mempelajari ilmu psikologi, karena memang ada yang berpendapat tidak boleh katanya karena itu ajaran dari barat kafir ya. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Jadi boleh ya mempelajari ilmu jiwa ya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dan misalnya kalau masuk jurusan psikologi itu juga boleh, insya Allah ya, boleh ya. Demikian juga ilmu kedokteran juga boleh. Yang penting sesuai dengan passion ya, sesuai dengan apa namanya passion tuh ya kesenangan ya, artinya hobi dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti ambil aja jurusan, mudah-mudahan bermanfaat, tapi sekaligus tetap ngaji ya, tetap belajar agama sebagai filter dari semua ilmu tersebut seperti itu ya. Mungkin demikian insyaallah ya. Siap. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ini dapat dari buku, nanti dapat buku ya, ambil nanti ya. Hadiah. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat. Assalamualaikum Ustadz, saat berbuka puasa ataupun sahur, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi atau tidak dikonsumsi bagi orang yang memiliki sakit lambung agar tidak memperparah sakitnya? Terima kasih. Ya, baik bagi orang yang terkena penyakit lambung atau kita sebutnya penyakit dispepsia, atau orang awam bilang kena penyakit MAH. Ya, jadi memang harus dihindari beberapa penyakit yang bisa, beberapa makanan yang bisa memicu pengeluaran asam lambung berlebihan. Yang pertama adalah minum kopi berlebihan. Nah, ini kopi berlebihan, ini kafeinnya bisa memicu asam lambung kalau berlebihan, apalagi kalau orang yang sudah kena ya jangan ya. Ini memicu. Yang kedua adalah jelas sambal-sambelan. Nah, ini juga dikurangin. Ya, dikurangin, tidak boleh. Yang ketiga adalah bumbu-bumbu yang kencang seperti merica, apalagi ya bumbu-bumbu yang apa istilahnya yang terlalu banyak. Ini juga bisa memicu pengeluaran asam lambung. Ya, sehingga yang dimakan ketika orang yang sedang berbuka puasa ataupun sedang sahur, bagi yang punya penyakit lambung ya, dia makannya yang bumbunya ringan, sayurnya misalnya sayur bening gitu ya, ayamnya juga misalnya ikan-ikannya juga bumbunya stabil aja ya, ya rebus-rebusan bisa juga ya, termasuk juga makan kurma ya, kurma juga itu aman untuk orang lambung yang sakit lambung ya. Dan intinya tadi ya, menghindari aja makanan-makanan yang bisa memicu pengeluaran asam lambung ya. Ya, insya Allah dengan puasa mudah-mudahan bisa lebih stabil asam lambungnya dan sembuh insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz, saya mau nanya, ketika siang hari kita berpuasa, bolehkah kita berkumur pakai wos itu yang segar itu, yang ada mentolnya itu? Ya, ketika berpuasa boleh nggak kita berkumur-kumur ya? Biasanya berkumur dengan tapi jangan sebut merek di di masjid ya. Ya, dengan L namanya itu ya. Nah, itu ya. Boleh nggak kita saya bahas di sini, ada di sini hukum menggunakan obat kumur. Ya, namanya hukum kumur. Fatwanya di sini boleh. Jadi kalau sedang di bulan Ramadan menggunakan obat kumur, hukumnya boleh. Kalau ada kebutuhan ya, apalagi kalau dia punya sakit gigi, sakit gusi terutama. Jadi kalau beberapa sakit gigi sakit gusi itu dia ada obat kumur, fluorhexidin namanya itu, atau yang lain-lain, dia obat kumur. Itu hukumnya boleh kalau ada hajat. Nah, tetapi kalau tidak ada hajat tidak perlu. Ya, tidak perlu obat kumur. Bahkan teman-teman saya dokter gigi, saya tanya beberapa dokter gigi 1, 2, 3, tidak hanya 1, 2. Beberapa teman saya dokter gigi saya tanya, ya justru terlalu sering pakai obat kumur itu bikin gigi ya, bikin mulut jadi kering. Ya, jadi yang benar adalah kita yang penting rajin gosok gigi aja 2-3 kali sehari ya, gosoknya agak lama dengan tekanannya pelan. Jadi lebih baik tekanannya pelan tapi lama, supaya gusi tidak rusak. Nah, justru saya tanya, saya dulu sempat ya biar seger tiap hari kumur-kumur pakai itu ya.
Tapi ternyata jangan sering-sering. Jangan sering-sering, katanya cuma seminggu sekali aja katanya. Bahkan setelah itu saya nggak pernah kumur-kumur lagi. Buat seger-segeran itu nggak pernah, yang penting rajin gosok gigi aja. Itu lebih baik. Kenapa? Karena menyebabkan mulut kering. Kalau mulut kering malah itu bahaya. Ya, beberapa organisme yang bermanfaat di mulut itu rusak, mati, ya, dan kemudian mukosa lambung, gusi gampang teriritasi kalau kering mulut. Seperti itu. Memang efeknya seger tapi mulut kering malah tidak dianjurkan. Ya, mungkin demikian insyaallah ya. Ya. Ini Baik, udah Ustaz. komat belum nih? Belum, udah komat? Belum. Bunyi. Oh, belum, sudah. Diingetin tadi. Baik Ustadz, insya Allah ini pertanyaan yang Ya, terakhir. terakhir insyaallah ya. Pas ini bukunya 4. Bismillah Ustadz, qadarullah saya mempunyai sakit GERD. Saat berpuasa saya tidak pernah makan sahur karena saat makan sahur asam lambung saya naik sehingga menjadi kembung dan tidak nyaman seharian. Yang saya tanyakan, apakah saya tidak mendapatkan pahala sahur meskipun hanya minum air putih saat sahur, dan tips makanan sahur yang aman untuk penderita GERD. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, baik ya. GERD itu gastrok esofageal ya. Jadi dia GERD itu dia asam lambungnya atau beberapa makanan naik ke atas, dia naik lagi. Kalau mah cuma sakit doang ya, tapi kalau GERD itu dia naik lagi, naik ke atas, membuat sensasi agak panas di sini, mirip-mirip sakit jantung ke atas gitu ya. Sebenarnya GERD ini apa ya? Dia ada kaitannya dengan psikis juga. Kalau cemas sering kambuh. Ya, kemudian apakah GERD sebenarnya boleh makan sahur? Dia boleh, mungkin pemilihan makanannya mungkin ya. Pemilihan makanannya, ya dia pilih makanan yang apa, kalau bisa kayak tadi, sama kayak orang sakit mah tadi, pilih makan yang bahasa kita tuh makanan yang clean food namanya ya. Jadi bumbu-bumbu minimal, sayurnya sayur bening, kemudian apa namanya bumbu makanannya minimal ya, dan sebagainya. Jadi kalau bisa tetap makan sahur. Ya, dipilih makanan yang tadi ya, makanan yang clean food bahasanya ya. Clean food ya, jadi tidak terlalu banyak diolah, gak pakai ini, insya Allah banyak menunya ya. Ya, dan direbus-rebus ya, tahu rebus, tempe rebus, biar dia nggak terlalu banyak minyak, nggak terlalu banyak bumbu-bumbuan ya, sayur bening ya. Jadi jangan sampai meninggalkan makan sahur ya. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW, beliau bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Nabi SAW bersabda, yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlil kitab, makan sahur. Jadi Yahudi, Nasrani mereka puasa tapi tidak makan sahur. Nah, dan dalam ilmu kedokteran pun makan sahur sangat penting dalam ilmu kesehatan. Ya, jadi apa namanya, tetap makan sahur tadi dengan clean food ya. Nanti bisa di searching apa saja maksudnya clean food itu apa. Clean food, real food, nah gitu ya. Seperti itu insya Allah mengurangi sakit GERD-nya nanti, dan semoga Allah mudahkan ya. Walaupun memang ada hadisnya itu ya, disebutkan tasaharu walau kana bijur'ati minal ma, itu hadis Nabi. Makanlah sahur kalian walaupun dengan jur'ati minal ma, seteguk air. Memang ada hadisnya. Tapi itu paling minimal buat orang yang sudah kepepet ya, gitu ya. Kepepet bangun sudah mau azan, minum air aja. Tapi hadis tadi itu aklatul, makan. Aklatus sahar, makan, bukan surbah. Seperti itu ya. Jadi semoga Allah mudahkan, bisa dicoba nanti dengan clean food sama real food. Mudah-mudahan dimudahkan puasa ya. Ya baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jemaah sekalian. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.